Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah. Ikut aja sama nih. Ikut hal. Pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama berkumpul setelah menjalankan salat berjamaah maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dan mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala saya akan membahas satu bab dari kitab Taharah dalam kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, dan materi hadis ini sudah saya share di grup WA atau di flyer kajian yang saya sudah berikan terjemahan, kurang lebih sekitar ada 5 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pertama akan bacakan hadis satu persatu dan saya tidak akan terjemahkan karena sudah saya terjemahkan. Silahkan baca terjemahnya masing-masing. Insyaallah saya akan terangkan satu persatu daripada hadis-hadis ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah taala bi'ilmihi fi darain. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. Nabi SAW bersabda, apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia membalik atau menumpahkan air tersebut dan falyaghsilhu thumma liyaghsilhu sab'a marrat. Kemudian hendaklah dia mencucinya 7 kali. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam metode kitab Sahih Muslim, pertama kali Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan sebuah riwayat. Riwayat-riwayat berikutnya itu adalah penguat daripada riwayat yang pertama. Saya langsung menuju kepada pohon sanad daripada hadis ini. Ini namanya pohon sanad. Hadis yang pertama, ada di sana Abu Razin. Jadi setelah Abu Hurairah, hadis ini diterima oleh Abu Razin. Kemudian diterima oleh Al-A'mash. Kemudian diterima oleh Ali Mushir. Kemudian diterima oleh Ali ibn Hujur As-Sa'di, gurunya Imam Muslim rahimahullahu taala. Beberapa ahli hadis meragukan tentang periwayatan Abu Razin. Itu seorang yang berada di bawah Abu Hurairah. Apakah periwayatan Abu Razin ini sah atau tidak? Ada 2 masalah di sana. Masalah yang pertama adalah Abu Razin
ini tidak langsung mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini masalahnya. Jadi sebelum Abu Razin itu ada seorang sahabat yang lainnya yang menyampaikan kepada Abu Razin. Tapi ternyata dibantah oleh Imam Muslim, meskipun Abu Razin meriwayatkan langsung atau tidak langsung dari Abu Hurairah, riwayatnya ini nyambung. Kenapa? Karena di sana ada mutabi' yang lain, ada jalan yang lain yang meriwayatkan sama, tidak berbeda sedikit pun dari periwayatan Abu Razin kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum, inilah pentingnya ilmu sanad. Dalam ilmu sanad ini seorang bisa melakukan tarjih kepada riwayat, mana riwayat yang paling rajih, yang paling benar, yang paling valid dari sekian riwayat yang ada. Kenapa kita mesti mengerti bagaimana sanad daripada riwayat ini? Karena di sana ada berbagai macam perbedaan lafaz teks dalam periwayatan hadis. Maka ahlul hadis selalu mengambil riwayatul athbat, periwayatan dari orang yang punya kredibilitas yang tinggi. Itu selalu dipegangi oleh mereka sebagai modal untuk mentarjih hadis. Intinya riwayat Abu Razin yang dipertentangkan oleh sebagian para imam ahlul hadis tentang riwayat ini itu terbantahkan karena dikatakan, oh ini mungkin Abu Razin bukan termasuk seorang perawi yang thiqah, yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Oh ini Abu Razin ini mungkin salah dalam periwayatannya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Imam Muslim membawakan jalur yang lainnya, jalan yang lainnya selain daripada dari Abu Razin. Imam Muslim punya periwayatan dari Abi Saleh, ya, dari Abi Saleh. Jalur yang didapatkan dari Abi Saleh ini memperkuat riwayat yang pertama ini. Apabila seekor anjing menjilat dalam bejana kalian, falyuriqhu, hendaklah dia tumpahkan, dia buang, kemudian dia mencucinya 7 kali. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna daripada hadis ini kalau dari segi sanad dikaji, sanad menerangkan hadis ini sahih, tidak ada kegoncangan riwayat Imam Muslim dari jalur yang pertama, dan juga tidak ada kegoncangan, artinya tidak ada permasalahan dari riwayat Imam Muslim yang kedua. Semuanya ditetapkan sebagai hadis sahih. Bahkan penguat daripada hadis ini saya telah tuliskan di dalam makalah 4 lembar itu. Selain Imam Muslim juga ada para perawi-perawi yang lainnya. Saya kumpulkan ada 10 periwayat hadis di dalam masalah ini, mungkin bisa lebih. Nah ini menunjukkan bahwasanya perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani dan Az-Zahabi yang mensahihkan, mensikohkan, mengatakan Abu Razin adalah seorang rawi yang memiliki kredibilitas yang kuat, maka bisa dianggap sebagai perkataan yang kuat, dan hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT,
Hadis ini banyak perawi mengambilnya dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Abu Hurairah ketika sampai Baghdad ditanya, dan dia bersumpah, demi Allah aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini. Karena jarang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Jarang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Seperti yang saya pernah terangkan pada kesempatan yang lain, kalau Abu Hurairah meriwayatkan, selalu non ahlu sunnah wal jamaah, dalam hal ini Rafidhah dan Syiah, itu selalu menggunjing riwayatnya. Itu riwayat Abu Hurairah itu meragukan, karena itu sahabat kan baru masuk Islamnya terakhir-terakhir, mana mungkin dia mengalahkan sahabat yang lain dalam hafalan hadisnya. Ya, ini biasanya keraguan yang dihembuskan oleh orang-orang Rafidhah terhadap periwayatan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna hadis ini, ma'asyiral muslimin, pertama, Nabi SAW bersabda, idza balagha. Ini makna yang khusus antum harus ketahui. Kata-kata walagha itu artinya menjulurkan lidah ke bejana. Jadi hadis ini berlaku kepada anjing. Bagaimana kalau seandainya air itu ditumpahi atau diminum oleh burung? Burung dalam bahasa Arab tidak dikatakan walagha, tapi syariba, minum. Ya. Kemudian lagi selain burung, seumpama ada lalat yang nemplok atau selain lalat, itu dinamakan apa dalam bahasa Arab? Itu tidak dinamakan walagha, tapi syariba. Ya. Nah, ini hebatnya bahasa Arab. Hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya raya dengan kosakatanya. Syafi'iyah mendalilkan dengan hadis ini bahasanya air yang sedikit, dan ini ada sambungannya dengan pelajaran kita dalam kitab Kifayatul Akhyar, bekalnya orang-orang saleh. Syafi'iyah mengambil dalil dari hadis ini, air yang sedikit itu bisa najis dengan sebab adanya najis yang nyampe kepadanya. Di air yang sedikit itu bisa jadi najis karena ada najis yang datang kepadanya. Yang kedua, kalau air itu adalah air kullatan. Air itu adalah air kullatan. 2 kulah, kurang lebih 200 liter. Mereka mengatakan bahwasanya apabila air itu adalah air 2 kulah, la yunajjisuhu syai'un, tidak bakalan terkena najis. Tidak bakalan terkena najis sampai memang baunya dan rasanya berbeda. Bahkan di kalangan pendapat Syafi'iyah mengatakan kalau ada air yang tadinya itu apa? Kalau ada anjing yang menjilat air yang kurang jumlahnya daripada 2 kulah, 200 liter, ya pas anjing itu menjilatnya ternyata datang air yang melebihi daripada jumlah 200 liter, atau kurang lebih melebihi daripada kulah, 2 kulah, maka Syafi'iyah mengatakan air itu lam yahmil al-khabath, lam yahmil al-khabas, tidak mengandung najis. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
perbedaan para ulama dalam mengambil dalil daripada hadis ini. Perbedaan para ulama dalam berdalil. Saya akan bawakan dua madhab yang paling terkenal dalam mensikapi hadis ini. Pertama yang saya sebutkan tadi adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i jelas bahwasanya air sedikit itu ketika kena najis maka dia berubah menjadi najis. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdalil dari hadis ini, kalau air itu adalah air suci, mengapa Nabi memerintahkan untuk membuangnya? Mengapa Nabi SAW memerintahkan untuk membuangnya? Kalau seandainya tidak ada perintah untuk membuangnya, maka air itu bisa dikategorikan sebagai air yang suci. Itu dalilnya Syafi'i. Kemudian dari pendalilan Imam Syafi'i tentang hadis ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya air yang dijilat oleh anjing itu dibuang karena najis. Karena apa? Karena najis. Kemudian istinbat daripada Imam Syafi'i ini, pendalilan daripada Imam Syafi'i ini sendiri dibantah oleh beberapa ulama-ulama di kalangan madhab Malikiyah. Ya, intinya sama bahwasanya mereka mengatakan harus disucikan air itu. Para ulama mengambil kesimpulan di sini bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala memaknai hadis ini bahwasanya air itu setelah dijilat anjing, air dalam bejana setelah dijilat anjing airnya dibuang karena air itu najis. Imam Maliki mengatakan bahwasanya air itu dibuang karena ta'abbud, ada unsur di sana ibadah. Jadi kita menjalankan perintahnya Nabi ini termasuk ibadah. Nah, ini perbedaan dalam mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan apa yang dinamakan anjing itu, dijual belikan haram, dipelihara juga haram. Pernah Imam Malik rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqatlil kilab. Ada hadis itu Imam Malik, Abu Dawud dan juga imam yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh anjing. Kemudian para sahabat berdiskusi ramai, lah kita kan punya anjing juga. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ma balu qaum, kenapa itu sahabat-sahabatku pada ribut semua? Ya, kenapa sahabat-sahabatku pada ribut semua? Sesungguhnya mereka membicarakan tentang perintahmu untuk membunuh sebuah anjing. Maka Nabi SAW mengatakan boleh untuk memelihara anjing, untuk menjaga ternak, untuk menjaga kebun, kemudian untuk berburu. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh anjing yang berwarna hitam pekat, al-kalbul aswadul bahim. Ya. Nah, ini saudara-saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala,
pentingnya kita merangkai hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ketika ada satu amr dari sebuah hadis Nabi SAW dan ada sebuah perintah dari hadis Nabi SAW, Nabi memerintahkan untuk membunuh anjing. Kalau kita memahami hadis ini tanpa melihat hadis-hadis yang lainnya, maka habis semua anjing itu. Maka kalau kita menggabungkan hadis-hadis yang lainnya, ini hadis tentang bolehnya memelihara anjing untuk berternak, bolehnya memelihara anjing untuk berkebun, bolehnya memelihara anjing untuk apa? Untuk berkebun, memelihara anjing untuk berkebun, memelihara anjing untuk ternak, memelihara anjing untuk berburu. Itu yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan untuk membunuh anjing yang warnanya hitam pekat, tidak ada putihnya sama sekali, fa innahu syaitan. Fa innahu syaitan. Itu adalah syaitan. Tidak ada penafsiran kenapa dikatakan anjing hitam itu syaitan. Apakah dia itu penjelmaan daripada syaitan, apakah dia memiliki sikap daripada syaitan, ataukah yakni malaikat tidak senang dengan anjing yang berwarna hitam. Itu tidak ada keterangan dari sunnah Nabi SAW. Yang jelas seorang harus mengerti bahwasanya tidak semua perintah Nabi SAW itu diterangkan hikmahnya, itu diterangkan sebabnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, timbul pertanyaan, Ustadz, kalau memelihara anjing untuk jaga rumah boleh tidak? Rumahnya besar ini. Rumah dokter siapa? Dokter Herman. Itu rumah tidak ada ujungnya itu. Ya, rumahnya besar. Kalau pakai satpam butuh berapa banyak satpam itu? Kalau pakai angsanya dimakan musang gitu. Bukan tambah jaga tapi jadi santapan musang. Ini bagaimana ini? Khilaf di kalangan para ulama. Kelompok ulama yang pertama mengatakan tidak boleh. Kelompok yang kedua mengqiyaskan, dari kalangan mazhab Syafi'iyah mengqiyaskan itu semua terhadap anjing yang digunakan untuk menjaga ternak, untuk menjaga kambing, untuk menjaga kebun, dan untuk berburu. Dikiaskan, dianalogikan ke sana. Seperti sekarang ada anjing yang digunakan di kedutaan-kedutaan, di hotel-hotel bintang 5 yang habis kena bom-bom itu kan anjingnya luar biasa itu. Boleh tidak? Nah, ini dikiaskan terhadap fungsi yang diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Ada perkataan idza walaghal kalbu, apabila anjing itu menjilat. Bagaimana Ustaz? Kalau anjingnya itu, apakah ini berlaku untuk semua anjing? Atau anjing yang dibolehkan untuk dipelihara oleh Nabi itu dibebaskan daripada hadis ini? Ya kan? Sumama ada petani sawit, dia memelihara anjing karena rukhsah dari Nabi SAW untuk jaga kebunnya. Anjingnya dia ini minum dari bejana yang ada. Apakah masuk daripada ini? Para ulama mengatakan tidak. Kenapa?
Karena anjing tadi sudah murakhas, diizinkan oleh Nabi SAW untuk dipelihara. Tapi anjing yang tidak ada izin untuk dipelihara, ketika sampai kepada kita, anjing yang ada di jalanan, masuk ke rumah kita dan lain sebagainya, maka lakukanlah hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dari hadis-hadis yang bercerita tentang masalah anjing ini, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali pernah melarang membunuh semua anjing. Melarang, Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh semua anjing. Perintah ini mansukh. Perintah ini sudah batal. Kalau kita berbicara mengkaji hadis tentang anjing, maka kita bisa belajar dalam kajian ilmu usul fikih itu apa yang dinamakan an-nasikh wal mansukh. Ada hukum yang dibatalkan, ada hukum yang membatalkan. Hukum yang dibatalkan berarti tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum yang membatalkannya. Contohnya hadis masalah membunuh anjing ini. Kemudian permasalahan tentang walagha, ya, tentang masalah apabila anjing itu menjilat bejana kalian, ada beberapa ulama yang memiliki penafsiran yang luar biasa terhadap hadis ini. Dan penafsiran terhadap hadis itu sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat setempat. Saya bisa buktikan itu dari pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya yang dinamakan Al-Istidkar. Di sini kita bisa ambil satu pelajaran. Tidak heran bagi seorang ulama itu berpendapat berbeda terhadap mensikapi sebuah permasalahan. Dan itu tentunya berdasarkan dalil dari hadis Nabi SAW. Di dalam kitab Al-Istidkar yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar, di situ Imam Malik berfatwa, apabila anjing itu menjilat bejana, bejana itu isinya susu. Ini ada kaitannya sama finansial. Masa ente mau buang itu susu? Mau dibuang itu susu? Hah? Maka di sini Imam Malik berfatwa demikian. Ini luar biasa fatwanya para ulama. Kalau ternyata susu itu berharga sekali bagi penduduk tersebut dan tidak ada minuman kecuali susu tersebut, maka ya tidak dibuang semuanya, tapi dibuang yang terkena dengan, yang terdekat dengan liurnya. Subhanallah. Ya, kata Imam Malik apa? Kalau masyarakatnya itu memang butuh, kalau ngelihat susu itu seperti emas. Tetapi kalau itu adalah masyarakat yang tinggal di kota, yang banyak uangnya, yang banyak susunya, kalau beli susu gampang, ya, maka tidak masalah dia membuangnya. Ya Allah, ini pendapat para imam. Tetapi kalau yang dijilat itu adalah air, sementara air itu bisa didapat oleh si kaya dan si miskin, maka buanglah air tersebut. Ini pendapat yang hikmah. Pendapat-pendapat ini sering kita jumpai. Kadang-kadang seorang alim, seorang ulama itu berbeda
tatkala dia berada di Mekah dia punya fatwa, tatkala dia berada di Mesir dia punya fatwa, tatkala mereka di tempat yang sulit mereka punya fatwa dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa berfatwa ini? Karena merekalah sahibul hikmah, orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memaknai hadis dengan ilmu yang mereka miliki. Saudara-saudara, permasalahan berikutnya hadis nomor 647, 648. Di sini ada kata-kata idza syariba al-kalb. Idza syariba al-kalb. Di atas idza walagha al-kalb. Kenapa beda Ustaz? Tadi dikatakan walagha itu untuk anjing, syariba untuk selain anjing. Pengen tahu fikih daripada di sini? Yang pertama adalah ketika dia baru menjilat, yang kedua syariba sudah menjilat dan sudah masuk. Sama hukumnya. Jadi ketika baru nempel saja, baru jilatan pertama sudah dibuang. Ya. Inilah hikmah daripada kita mempelajari, mengumpulkan banyak hadis. Lahirlah sebuah pemahaman yang berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza walagha, yakni apabila anjing itu baru menjilat, yakni ketika anjing itu baru mengeluarkan, mau minum biasanya mengeluarkan lidahnya terlebih dahulu. Wah, kalau dia kehausan dia akan masukkan mulutnya ke sana. Dia akan minum lebih deras lagi. Kemudian para ulama mengartikan idza walagha, yakni baru dia masuk menyentuhnya, syariba apabila dia sudah proses mengambil air tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya saudara-saudara, 649. Tahuru dari Abi Hurairah juga. Makanya saya katakan hadis ini berpusat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hurairah nomor 649 ya, di dalam buku Syarah Imam Muslim Nawawi. Di sini disebutkan tuhuru ina'i ahadikum. Ada juga yang membaca tahuru. Boleh, dua-duanya boleh. Boleh dibaca tuhuru, boleh dibaca tahuru. Ya. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagal kalbu, yakni cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian, idza apabila anjing itu menjilat bejananya, an yaghsilahu sab'a marratin, untuk mencucinya 7 kali, ulahunna bitturab, ulahunna bitturab. Nah, ini ada tambahan. Ada tambahan, apabila anjing itu menjilat bejana kalian, maka sucikanlah dengan 7 kali ya pensucian. Kemudian yang pertamanya, pensucian yang pertama itu dengan debu, ya, dengan turab. Turab itu pasir ya. Dalil inilah yang digunakan oleh Maliki, yakni Imam Malik, yang mengatakan sebetulnya air yang dijilat anjing itu bukan najis, tetapi kita disuruh membuangnya karena unsur itu perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di situ ada tambahan, mensucikannya bukan dengan air tapi dengan pasir. Ini pemahaman hadis menurut Imam Malik rahimahullahu taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
apabila ada bejana air, ternyata bejana air ini dihampirin oleh atau didatangi oleh dua anjing. Didatangi oleh dua anjing. Bagaimana Ustaz cara membersihkannya, cara mensucikannya? Nah, ini para ulama mengatakan cukup sekali saja. Seperti halnya orang, mohon maaf, ketika dia junub semalam sampai 2 kali junubnya. Semalam sampai 2 kali junubnya, habis makan kikil kambing, rengkok Betawi itu. Nah, ini mandinya cukup sekali saja. Cukup apa? Sekali saja. Karena cucian yang terakhir itu, itulah yang mensucikan bejana dia. Ini kalau dua kambing. Dua anjing. Kemudian kalau seandainya ada bejana, datang anjing menghampirinya, menjilat bejananya itu. Kemudian setelah 5 menit berikutnya anjing berikutnya, terus sampai sekian anjing. Apakah mesti kita mensucikannya dengan jumlah anjing yang datang ke bejana tadi? Tidak. Tapi dengan sekali saja, yakni dibasuh 7 kali dengan air, atau pertama ya dengan turab, kemudian akhirnya dengan turab, dengan pasir. Nah, kata-kata pasir atau turab ini dipertentangkan oleh para ulama. Apakah tambahan ini sah atau tidak? Apakah boleh kita cuma dengan air saja? Apakah boleh kita menggabungkan, nge-mix ya cara mencucinya? Pertama pakai ini seperti dalam hadis Abi Hurairah ini. Para ulama mengatakan al-ibratu izalatun najasah. Yang dianggap di dalam Islam itu adalah mensucikan daripada najis. Ini pendapat Syafi'iyah. Yang penting itu bersihkan saja. Menggunakan cukup dengan air saja, mencucinya 7 kali, atau diseling-seling, atau diawali dengan pasir, kemudian habis itu dengan yang lainnya. Habis waktunya. Udah dan ya, demikian kajian kita pada malam hari ini. Itu ada sekitar 5 hadis. Tapi pemahaman daripada hadis itu seperti yang saya rangkumkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Iya. 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 Iya.
Ya, di sini yang disebutkan hanya anjing yang pertama. Ya, hanya anjing. Maka di situ kalau kita mengambil penafsiran ulama terhadap hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci bejana itu ada dua makna. Makna yang pertama kita mensucikannya, makna yang kedua kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikannya itu. Kemudian apa bisa kita kiaskan dengan babi apabila babi itu dilakukan yang sama? Selama yang saya baca tidak ada keterangan demikian. Karena Nabi SAW juga memerintahkan untuk babi-babi itu dibunuh dan tidak dipelihara di dunia Islam, ya. Tidak ada babi itu dipelihara di dunia Islam. Begitu kalau anjing masih diperbolehkan untuk dipelihara. Jadi hakikatnya babi itu adalah tidak boleh di negeri-negeri Islam. Tidak boleh di negeri-negeri Islam. yakni yang menjalankan syariat Islam itu tidak boleh adanya babi. Karena babi itu muharram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh wujudnya. Nah, kalau seandainya terjadi babi ya masuk ke tempat kita dan menjilatinya, ya kita sucikan saja. Apakah kita boleh menganalogikan kepada pensucian anjing tadi? Boleh, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Karena kita saat ini berada di lingkungan yang majemuk. Ya, ada di satu kampung di daerah Jawa Tengah di sana, itu yang muslim cuma 5. Yang selainnya itu satu kampung ini, yang selainnya itu tidak muslim, non muslim. Mereka muslim ini itu sangat hati-hati sekali ketika kemana-mana karena semua itu ternak babi. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang mengandung unsur babi, ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan babi, maka semua yang mengandung unsur babi itu harus dihilangkan dari diri kita. Nah, ini apa sih makna daripada larangan itu? Makna daripada larangan agar orang Islam itu menjauhkan dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Maka saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum, kita lihat orang Islam saat ini masih belum peduli lah terhadap halal dan haram. Nah, ini yang jadi masalah, sehingga babi itu masih dipelihara, babi itu masih diternak. Kadang-kadang kalau beli produk makanan, ya dia tidak pernah mau ada teliti, ya tidak pernah teliti dalam membeli barang-barang itu. Apa saja mereka beli, tidak ada sertifikat halalnya mereka beli. Warung yang menjual makanan yang meragukan mereka masuk ke dalamnya. Ya, padahal di sana ada unsur-unsur apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diharamkan oleh Allah ini laku. Ketika laku, maka yang terjadi apa? Ikhtilat, tercampurnya antara halal dan haram di makanan-makanan yang kita lihat saat ini. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau mau belanja apa-apa, belanjanya yang jelas. Makan apa saja, makanlah yang jelas. Ketika sesuatu itu masih belum jelas di depan kita, maka tinggalkanlah. Ya, maka tinggalkanlah. Nah, di sini kita harus menjauhkan dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT, dari binatang yang diharamkan oleh Allah SWT, dari makanan yang diharamkan oleh Allah SWT sejauh-jauhnya. Adapun anjing diharamkan, diperintahkan untuk dibunuh. Tapi karena Nabi SAW memberikan pengecualian terhadap jenis anjing yang saya sebutkan tadi, maka yang dicuci adalah anjing yang tidak dikecualikan oleh Nabi SAW. Seperti contohnya, dia memelihara anjing jenisnya ras ini, dipelihara di rumahnya, ya, dipelihara di rumahnya. Imam Malik meriwayatkan, Abu Dawud juga meriwayatkan, orang yang memelihara anjing itu apa akibatnya? Pahalanya akan berkurang satu qirat.
Saya belum lihat kesahihan hadis ini, tetapi Imam Malik sering menyebutkan di dalam kitab Al-Istidkar, di dalam kitab Muwatta, dan diterangkan juga oleh Ibnu Abdul Bar. Paling tidak riwayat yang dibawakan oleh Imam Malik ini menjadi pegangan atas diri kita, ya, tentang hukum memelihara anjing. Dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, hadis-hadis sahih disebutkan, orang yang memelihara anjing ini tidak ada haja di dalamnya, masuk bersama rumahnya. Fa innal malaikata, malaikat itu tidak masuk di rumah-rumah yang ada anjingnya. Nah, ini jadi fenomena tersendiri nih, melihara anjing di kota-kota besar. Kadang-kadang apa yang terjadi? Pergi bersama anjingnya. Kadang-kadang ya anjingnya itu begitu mulia sekali. Nah, ini sudah menyalahi apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada di sana di Sumatera memelihara anjing untuk jaga ternak, jaga kebun, ini boleh. Ya, kemudian untuk berburu, ini boleh. Yang dinamakan al-kalbul muallam, anjing yang terlatih. Jadi, anjing yang digunakan untuk berburu itu terlatih. Terlatih, betul-betul terlatih, profesional, yang melatih orang-orang profesional. Tidak sembarangan. Kemudian khilaf yang ada pada para ulama tadi, apabila anjing itu digunakan untuk menjaga aset, menjaga rumah, menjaga kantor, itu khilaf. Tapi pendapat yang lebih kuat menurut yang saya baca adalah memperbolehkannya, ya, untuk menjaga aset, untuk contohnya melacak korban gempa, boleh tidak? Ya, boleh, karena ada faedah tadi. Faedah memelihara anjing tersebut sama dikiaskan dengan anjing yang digunakan untuk berjaga dan lain sebagainya. Seperti contohnya ada di satuan militer dan satuan polisi itu ada K9 ya. Ya, ada K9. Nah, K9 ini mereka mesti melatih anjing mereka. Bahkan sekarang itu anjing digunakan untuk apa? Untuk melacak teroris. Ya, untuk melacak bom. Ini boleh atau tidak? Di fungsinya sama dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, pertanyaan berikutnya. Iya, silakan. Ini yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau menanyakan tentang jika kamu fi imani anak persepsi saya, menurut saya, atau saya nggak tahu nih, anak orang itu ingin jilat. Iya. Bejana atau wadah air, apakah yang dijilat itu wadah airnya, wadahnya, atau memang ada airnya? Karena kalau di hadis yang lain, kalimatnya adalah syaribah kaum. Syaribah, ya. Kalau itu kan pasti bahwa air itu Minum. diminum, itu pasti kena jilatan aja. Dua-duanya. Nah, kalau ini kan apakah yang jilat itu bejananya yang di tempat airnya atau yang bukan tempat airnya? Jadi harus kita bersihkan ini bagaimana? Semuanya kita bersihkan. Semuanya kita bersihkan. Karena Nabi SAW memerintah untuk mencucinya. Falyaksilhu, diperintahkan untuk mencucinya. Semuanya kita bersihkan. Semuanya kita bersihkan. Entah apa yang hikmah yang terkandung di dalamnya kita tidak mengerti. Ya. Perkataan Imam Malik yang saya sebutkan tadi itu hanya istinbat dari hadis fa'rah, dari hadis tikus. Apa hadis tikus itu? Hadis tikus itu pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Apabila tikus itu singgah di makanan kalian atau minyak samin kalian, ya, tikus itu mati, maka tidak dibuang semua, tapi yang terkena tikusnya saja yang dibuang, kemudian sisanya boleh kalian makan. Nah, hadis ini yang dijadikan kias, sandaran kias oleh Imam Malik, ya, atau dia beristinbat, dia berfatwa dengan fatwa tadi dengan dasar hadis ini.
Kata-kata walagha atau syariba ini adalah dua sifat apabila anjing itu menghampiri bejana. Anjing itu menghampiri bejana, dia mesti menjilatnya atau dia mesti meminumnya. Ya, itu dua sifat. Mesti yang dilakukan anjing itu dua hal itu. Kemudian kenapa hikmah kita mesti mencucinya semuanya? Karena kita tidak tahu apakah kita memperhatikan bejana itu dari A sampai Z, kan tidak. Ya. Dan ini adalah salah satu pendapat kehati-hatian adalah mencuci semuanya. Mencuci semuanya. Ya, kecuali kalau kita memang memperhatikan dengan teliti, itu lain hukumnya, beda hukumnya. Ya. Kita baru melihat anjing menghampiri, baru melihat dijilat ininya saja kemudian pergi, itu beda hukumnya. Beda hukumnya. Seperti halnya seorang pakai sarung yang kena dia merasa sarungnya ini kena najis, tapi tidak tahu di mana yang kena najis, maka dia cuci semuanya. Dia cuci semuanya. Kalau dia pakai sarung seumpama dia tahu yang kena najis hanya bagian ujungnya saja, maka yang dicuci ujungnya saja. Yang dicuci ujungnya saja. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah. Dalilnya Aisyah pernah membersihkan bekas ya maninya Nabi SAW. Ya. Hanya tempat itu saja, yang lainnya tidak. Itu salah satu dalilnya. Jadi ketika anjing itu menjilat atau meminum dalam kondisi kapan menjilatnya, kapan minumnya tidak tahu, maka dicuci semuanya. Itu membabi termasuk daripada kehati-hatian kita terhadap perintah di dalam hadis Nabi SAW ini. Iya. Ada yang lain? Bagaimana kalau yang menjilat itu bukan bentuk lain lah? Misalnya sepatu kita itu harus Zahir di sini, zahir daripada hadis ini adalah ina. Ada yang dipakai makan dan dipakai minum. Yang dipakai makan, dipakai minum. Lebih daripada itu tidak ada keterangan. Lebih daripada itu tidak ada keterangan. Mungkin mengusapnya saja gitu. Seperti contohnya sepatu dia kulit tuh, kulit. Kemudian dijilat. Nah, kalau kita mengamalkan hadis ini, dia bukan ina, bukan bejana. Kita membersihkannya dengan pasir, hancur itu sepatu, ya, hancur itu sepatu. Jadi zahir daripada yang zahir, yang nampak makna yang jelas daripada hadis ini adalah pada bejana, pada bejana yang akan kalian pakai, yang akan kalian gunakan sebagai alat makan dan minum, yang akan kalian gunakan untuk masak makanan kalian, seperti itu. Itu zahir daripada hadis Nabi SAW. Ya, terakhir. Simbolik, jadi bejana itu adalah simbolik mewakili keberadaan lain, keberadaannya bejana saja. Karena jika karena tidak misalnya, kan itu juga seperti itu. Iya. Nah, itulah yang dari kitab-kitab yang saya baca, tidak ada para ulama yang mengkiaskan kepada yang lainnya, ya kan? Tidak ada yang mengkiaskan kepada yang lainnya, cuma hanya kepada perkataan fi ina di dalam bejana. Nah, kalau kita mau memperluas makna daripada ina ini, maka akan terlalu sulit bagi orang, akan terlalu sulit bagi orang. Kalau ternyata terkena kaki kita saja, cukup dia mencucinya saja, tanpa mesti 7 kali mencucinya atau dengan pasir dan lain sebagainya. Betul. Akan semakin sulit bagi orang ketika kena apa saja mesti dicuci 7 kali. Kena bannya dia, kena kordengnya dia dan lain sebagainya. Intinya lihat sabda Nabi tadi. Sabda Nabi yang pertama, umat Islam disuruh menjauhkan daripada seluruh macam anjing kecuali yang memiliki fungsi. Berarti keberadaan anjing itu sedikit di kalangan kawasan umat Islam, sedikit di kalangan umat Islam. Jadi anjing yang memiliki fungsi saja yang ada sama dia. Kalau anjing yang memiliki fungsi
sudah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya apabila terkena dari bejana kita tidak kita lakukan seperti itu. Karena kata-kata idza walagha al kalbu, al di sini adalah anjing yang tertentu yang belum mendapatkan rukhsah, ya, izin untuk memeliharanya, ya. Anjing yang digunakan untuk jaga ladang, jaga sawah dan lain sebagainya akan banyak kita dapati di mana? Di daerah perdesaan yang menggunakan anjing ini untuk menjaga ladang. Tapi di perkotaan tidak ada. Di perkotaan adanya anjing apa? Anjing peliharaan, anjing bangga-banggaan. Ada yang keturunan ini, keturunan itu. Bahkan bibitnya dijual di sana, dijual di sini. Nah, ini anjing yang tidak ada maknanya sama sekali. Nah, ini masuk dalam kategori hadis ini, ya, masuk dalam kategori hadis ini. Betapa banyak orang yang sayang kepada anjing sampai mengeluarkan uangnya berjuta-juta, ya, beli keturunan Belanda, beli keturunan British dan lain sebagainya, dipelihara, disediakan dokter di sana. Bahkan kalau anjingnya sakit ikut sakit, anjingnya mati, ya mudah-mudahan tidak ikut mati juga gitu kan. Nah, ini bahkan hal-hal yang melebihi batas, melampaui batas dalam memelihara anjing tersebut. Wallahu alam. Waktunya sudah selesai, masuk waktu salat Isya, dan kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.